Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku ingin share bagaimana cara memulai bisnis online. Nah, ini penting banget buat teman-teman sekalian karena banyak banget yang tanya-tanya sama aku melalui chat atau dan lain sebagainya. Bagaimana sih caranya memulai bisnis online? Nah, sebelumnya jangan lupa ya, klik subscribe dan nyalakan loncengnya, komen sebanyak-banyaknya, boleh share kok. Jadi video ini, konten YouTube aku ini adalah konten mengenai segala macam bisnis online, mengenai apapun produk kecantikan dan kesehatan dan lain sebagainya. Oke guys, oke sekarang kita mulai. Bagaimana sih cara memulai bisnis online? Yang pertama, kalian harus niatkan dulu atau berdoa ya. Jadi awali dengan niat. Sesuatu kalau diawali dengan niat itu pastinya baik-baik saja dan pastinya akan bermanfaat. Nah, jarang banget kita mengetahui niat apa sih yang harus kita lakukan. Aku niat banyak duit atau niat apa, niat membahagiakan orang tua. Jadi niat versi apapun yang menurut kalian itu positif ya. Kemudian tentukan tujuan utama kalian berbisnis. Tujuanku berbisnis ini apa sih? Apa hanya pengen dapat duit? Apa hanya pengen dapat kerjaan dan lain sebagainya. Nah, banyak banget orang di luaran sana yang itu nggak mau berbisnis karena menurut mereka menjadi karyawan, menjadi karyawan ya, menjadi pegawai adalah passion yang sangat baik gitu ya, adalah pandangan orang yang baik menurut mereka. Jadi tujuan utama kalian berbisnis itu apa? Yang jelas harus kalian tentukan di awal. Misal saya ingin mengumrohkan orang tua atau menghajikan orang tua, atau saya ingin membantu perekonomian keluarga bagi yang sudah berkeluarga ya. Jadi tujuan utama kalian berbisnis itu harus kalian tulis. Boleh ditulis di depan cermin atau ditulis di tempat-tempat manapun yang itu sangat-sangat kita lihat setiap hari ya, bisa kita lihat setiap hari. Jadi ini penting banget untuk memotivasi diri kita dalam kedepannya ya. Kemudian yang selanjutnya tentu bersedekah. Jadi tujuannya saya ingin, ya Allah, saya ingin berbisnis kan agar saya bisa bersedekah dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu, oke? Kemudian yang selanjutnya, sebelum kalian berbisnis, kalian harus mengenali perusahaan yang biasa disebut company files ya. Yang pertama, kalian harus mengenali perusahaan. Jadi perusahaan yang mau saya menjadi partner bisnisnya itu seperti apa sih gitu. Apakah perusahaan ini sudah melalui izin, apakah ada izin dan lain sebagainya, izin membangun perusahaan atau izin edar produknya dan lain sebagainya. Jadi kalian harus mengenali perusahaan, apa nama perusahaan itu, kemudian alamat perusahaannya di mana. Nah, ini kita harus tahu. Karena sekarang zaman-zaman sekarang ini banyak banget perusahaan yang berdiri tapi itu tidak punya kantor dan kita nggak tahu alamatnya di mana. Nah, penting buat kalian kalau kita ingin bergabung dengan salah satu perusahaan, maka kita harus tahu. Kita harus mengenali perusahaan apa, perusahaan kosmetika atau perusahaan home living atau perusahaan apapun itu ya. Kemudian alamatnya di mana? Jika alamatnya terlalu jauh untuk kita, biasanya nih alamat pusatnya itu biasanya ada di ibu kota ya, di Jakarta. Tapi kita harus tahu, kita harus cari alamat cabangnya di provinsi ya, alamat cabangnya misalnya kalau di Jawa Timur di mana ya alamatnya, atau alamat yang bawahnya lagi yang sebagai agen atau distributornya itu di kota-kota. Itu di mana ya alamatnya. Dengan begitu kita gampang untuk mencari, untuk mengenali perusahaan tersebut. Kemudian yang seperti saya katakan tadi, yang ketiga adalah kantor pusatnya. Penting banget kita mengetahui kantor pusat itu di mana. Apakah fisik bangunannya ada? Apakah kantor di provinsi ada? Apakah kantor di ibu kota ada atau pusatnya ada dan lain sebagainya. Dan
kita harus tahu kontak manajemennya. Jadi alur-alur seperti ini penting banget buat kita untuk kedepannya. Jadi bagaimana kita mau order barang, bagaimana kita melakukan proses jual beli distribusi kalau kita nggak kenal kontak manajemennya, ya. Jadi kita harus tahu, kita harus menghubungi siapa, bagaimana rules untuk jual belinya, bagaimana rules untuk order barangnya, bagaimana untuk tanya-tanya ke siapa, harus sharing profitnya seperti apa, dan lain sebagainya. Next, kita harus tahu ownernya, ya. Nah, ini sekarang banyak banget bisnis di Indonesia dengan owner kita, orang kita sendiri, artinya orang Indonesia asli, ya. Kalau dari dulu kita masih kebanyakan itu owner perusahaan yang besar itu dari luar, tapi era zaman masa kini 2021, maka banyak banget sekarang ownernya udah orang Indonesia. Jadi kita harus mengetahui ownernya, apalagi di dunia digital seperti ini. Sangat gampang sekali untuk mencari owner dari produk yang kalian pilih, ya. Kemudian yang terakhir adalah izin perusahaan. Nah, sekali lagi ini penting karena untuk mengetahui perusahaan yang mau kalian ikuti ini legal atau ilegal. Nah, jadi dari awal kita harus jaga-jaga, dari awal kita harus aware terhadap perusahaan yang kita ikuti. Nggak lucu dong ketika kita udah nyemplung ke dalamnya, ketika kita udah memulai di dalamnya, tapi perusahaan kita kolaps atau perusahaannya nggak dapat izin atau dan lain sebagainya, ya. Jadi dari awal kita harus mengenali dulu company filesnya seperti apa, oke? Kemudian selanjutnya, kenali sistem. Nah, ini juga penting banget ya, guys. Sistem perusahaan itu berbagai macam, banyak banget, ya, tergantung perusahaan itu sendiri. Ada perusahaan menggunakan sistem network marketing atau MLM. Ada perusahaan menggunakan sistem agen distributor. Jadi kita memberikan sharing profit di penjualan produk, ya. Jadi sebanyak penjualan produk, ada yang seperti itu. Ada yang berupa reward, berupa uang atau berupa fisik, misalnya bangunan, misalnya mobil dan lain sebagainya. Jadi kenali sistemnya, sistem perusahaan seperti apa, kemudian alamat websitenya. Jika order barangnya masih melalui website atau melalui sosial media, kalian harus tahu alamatnya di mana dan caranya seperti apa. Kemudian sharing profitnya seperti apa? Apakah dengan menjual seperti ini, menjadi membernya, menjadi resellernya, saya mendapatkan keuntungan berapa sih gitu. Jadi ini biasanya akan di-share oleh perusahaan, akan di-share oleh agen atau distributor besar yang dia menerapkan sistem seperti itu, ya. Jadi menerapkan sistem misalnya sharing profitnya, harga barangnya seperti ini, kemudian harga jual di pasaran seperti ini, atau dan lain sebagainya. Jadi kalian harus mengetahui bagaimana sharing profit untuk kalian agar kita tidak terjebak di belakang, oke? Kemudian cara order, seperti yang aku katakan tadi, kita harus tahu cara order dan bagaimana caranya untuk repeat order, ya. Karena ketika kita memasarkan barang ini laku, kemudian kita butuh untuk order lagi, takutnya barang itu masih kosong atau masih inden dan lain sebagainya. Jadi perlu kita mengetahui bagaimana sih cara ordernya. Kemudian cara agen atau cara menjadi agen atau cara menjadi distributor, ya. Nah, untuk kalian yang ingin memulai bisnis, penting banget kalian untuk merencanakan ke depannya. Oh, saya mau jadi stokis, saya mau menjadi agen, saya mau menjadi distributor. Karena dengan demikian maka tujuan Anda akan lebih dekat. Jadi menjadi motivasi juga. Oh iya ya, saya harus menjadi agen nih, saya harus menjadi agen di kota ini, saya harus menjadi distributor di kota ini dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang terakhir, keuntungan kalian menjadi member di
perusahaan tersebut itu apa aja. Jadi kalian harus mengetahui di awal ya. Oke guys, kemudian yang selanjutnya kan harus tahu product knowledge-nya. Nah ini dia nih yang penting, maksudnya nggak kalah pentingnya ya dengan company files tadi. Jadi kita harus mengetahui product knowledge. Apa yang harus kita jual dan apakah yang akan kita jual ya. Jadi kenali produk yang akan dijual. Jadi produk ini apa sih? Produk kecantikan kah? Atau produk kesehatan kah? Atau produk dan lain-lain sesuai dengan perusahaan yang akan kalian ikuti. Nah, untuk mengenali produk yang akan dijual tersebut, kita harus mencari atau sering membaca katalognya. Biasanya perusahaan mengeluarkan katalog-katalog dan mengeluarkan info-info online dan lain sebagainya. Jadi kita harus sering-sering dan rajin-rajin baca katalog tersebut. Kemudian yang selanjutnya kita harus googling tentang kandungan produknya. Nah, jadi meskipun di komposisi produk itu banyak banget yang kita tidak ketahui, maka ketika kita cek di Google itu akan muncul semuanya. Jadi jangan sampai customer komplain karena adanya komposisi yang tidak diizinkan oleh perusahaan, oleh Badan POM ya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah perizinan produk. Nih harus tahu, harus ada izin edar, izin halal Majelis Ulama Indonesia atau izin Badan POM. Oke. Nah, selanjutnya pelaku sama dengan user nih. Sebelum kalian menjual produk, penting banget untuk kalian mencobanya. Sebagai penjual atau distributor, wajib mencoba produk yang akan dijual. Dengan demikian, kita akan merasa percaya diri untuk mempresentasikan produk kepada customer. Nah, artinya sebelum kita menjualnya, kita harus nyobain dulu nih produknya, entah produk kecantikan atau produk beauty dan lain sebagainya, kecantikan atau kesehatan atau produk apapun itu. Sebelum kita menjual kepada customer, kita harus mencobanya dulu agar gampang banget kita mendeskripsikan kepada customer bahwa enaknya pakai produk ini adalah seperti ini ya. Karena apa? Karena saya sudah mencoba. Karena sebelum saya menjual, saya sudah mencobanya. Nah, dengan demikian itu bisa membangkitkan kepercayaan customer kepada kita. Artinya kita nyobain dulu nih produknya. Jadi kita nggak semena-mena, kita nggak sembarangan menjual produk yang belum kita coba. Oke. Dan ini nggak kalah penting juga, take action. Hayo dimulai. Mulailah dari sekarang. Berhentilah berbicara dan mulailah dari sekarang. Jangan lewatkan satu hari tidak promo ya. Jangan lewatkan satu hari tidak promo. Jadi setiap hari kita harus menentukan konten apapun yang harus kita promokan ya. Kemudian promo online, medsos, web, blog, media chatting dan lain sebagainya yang kalian ketahui, dan kalian harus belajar bagaimana sih algoritmanya. Oke. Kemudian yang selanjutnya promo offline, ini juga penting. Artinya sebar brosur, face to face dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah buat daftar checklist customer. Kemudian follow up customer, kemudian follow up after sales service-nya ya. Oke guys, selanjutnya kita tentukan teamwork. Nah, di sini penting banget untuk kita jalin hubungan dengan mitra kerja, customer, reseller dan lain sebagainya. Jadi bentuklah tim yang solid, sering melakukan pertemuan untuk saling sharing, kemudian komunikasi intens dan continue ya. Itu penting banget buat kita untuk memulai bisnis, karena ketika kita mulai bisnis maka hubungan kita dengan orang lain harus kita perbaiki. Oke guys, sukses itu diperjuangkan bukan ditunggu. Jadi mulailah dari sekarang ya.